Perkembangan teknologi informasi di Indonesia tumbuh begitu pesat beberapa tahun ini. Peningkatan penetrasi internet, tingginya pengguna sosial media, munculnya banyak platform digital, dan beberapa adaptasi teknologi baru yang masuk ke Indonesia menjadi tanda bahwa perkembangannya cukup pesat. Pertumbuhan yang begitu cepat ini tidak hanya menimbulkan manfaat, tapi juga menimbulkan beberapa tantangan. Maka dari itu, regulasi teknologi informasi efektif sangat perlu untuk diterapkan. Jadi, apa aja sih peraturan yang meregulasi penerapan teknologi informasi di Indonesia dan bagaimana ya penerapannya? Saya Aning Desita Paramastri dengan NPM 22082010137. Saya Belanda Ingridina dengan NPM 220820101143. Nama saya Auri Devina Setiawan dengan NPM 220820101172. Dan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang regulasi teknologi informasi di Indonesia. Regulasi teknologi informasi adalah kumpulan instrumen yang mengontrol dan mengatur berbagai aspek industri digital, termasuk data pribadi dan konten digital. Tujuan regulasi teknologi informasi di Indonesia adalah mengatasi tantangan seperti akses teknologi yang tidak merata, masalah keamanan cyber, hoax, misinformasi, dan masih banyak lagi. Saat ini, regulasi teknologi informasi di Indonesia diatur dan diawasi oleh beberapa instansi pemerintahan, diantaranya adalah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Keduanya mengawasi beberapa peraturan yang menjadi regulasi teknologi. Beberapa peraturan tersebut diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang ini merupakan perubahan kedua dari UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang ini memperluas definisi dari berbagai istilah terkait dengan transaksi elektronik, seperti data pribadi, sistem elektronik, dan tanda tangan elektronik, guna mengakomodasi berbagai perkembangan teknologi baru. Yang kedua, dalam peraturan ini sanksi pidana diperbarui dan akan jauh lebih berat dari yang melanggar. Ini juga memperbarui jenis-jenis kejahatan cyber yang dapat dipidana. Yang ketiga, revisi ini UU berfokus pada penguatan perlindungan data pribadi, serta mengatur lebih rinci mengenai hak-hak individu atas data pribadi masyarakat. Yang keempat, undang-undang ini memperjelas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, baik itu platform media sosial, e-commerce, atau platform digital lainnya. Mereka wajib melakukan langkah-langkah yang telah diatur guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum di platform mereka. Yang kelima, UU ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Yang keenam, UU ini mulai mengatur penggunaan kecerdasan buatan terutama terkait dengan aspek keamanan, etika, dan tanggung jawab. Dan yang ketujuh, undang-undang ini memberikan wewenang pada pemerintah untuk lebih ikut andil dalam mengawasi dan mengatur segala hal yang ada dalam ruang digital. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berfokus pada perlindungan data pribadi warga negara Indonesia dari berbagai tindakan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data ilegal. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan data seperti transparansi, akuntabilitas, dan minimasi data untuk menjamin bahwa data pribadi dikelola dengan benar dan aman. Yang kedua, undang-undang ini memberikan hak-hak individu atas data pribadi seperti hak akses, koreksi, dan penghapusan sehingga warga negara memiliki kontrol atas data mereka. Yang ketiga, undang-undang ini mengatur dan menetapkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi, memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan ataupun dicuri. Selanjutnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang merupakan aturan pelaksana dari UU ITE. Beberapa poin penting yang menjadi isi peraturan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peraturan ini memberikan ketentuan mengenai sertifikat elektronik sebagai alat autentikasi dan tanda tangan elektronik yang meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital. Yang kedua, peraturan ini melegalkan dan memberikan pengakuan terhadap keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik, sehingga memudahkan berbagai proses administrasi dan bisnis. Yang ketiga, peraturan pemerintah ini juga memberikan penjelasan rinci mengenai kewajiban penyedia layanan elektronik dalam menjaga keamanan sistem dan data, memastikan bahwa layanan yang diberikan aman dan mampu diandalkan.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021. Peraturan ini secara detail mengatur penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat mulai dari pendaftaran, persyaratan teknis, tanggung jawab, kerjasama dengan pemerintahan, hingga sanksi administratif bagi penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Kesimpulan dari materi kali ini adalah regulasi teknologi informasi atau TI di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan untuk menghadapi tantangan era digital. Beberapa regulasi penting menjadi landasan hukum dalam mengatur keamanan cyber, perlindungan data, dan sistem transaksi elektronik. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap layanan digital, serta memastikan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman dan terpercaya. Saran untuk menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi TI, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat agar memahami hak dan kewajiban dalam ruang digital serta aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, pemerintah dan sektor swasta perlu memperkuat sistem keamanan informasi untuk mencegah kejahatan cyber. Yang ketiga, melibatkan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan. Yang keempat, melatih aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran TI agar proses hukum berjalan efektif dan adil. Yang kelima, melakukan evaluasi regulasi secara rutin untuk memastikan efektivitas implementasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.